Mau sombong terus, mau pongah terus, mau congkak terus, mau joget-joget terus. Dulu saya dituduh menimbulkan kegaduhan dan keonaran. Di lapangan tidak terbukti itu, gak ada kegaduhan, gak ada keonaran, tapi paspor saya dicabut. Oh, si Fulan yang dulu joget-joget waktu rakyatnya kelaparan itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, rakyat Indonesia, semua tanpa terkecuali. Melihat perkembangan terakhir, ada rumah Syahroni dijarah oleh rakyat, tak tersisa ya, rumahnya hancur, mobil miliaran hancur, bathtub, kipas, sofa, tempat tidur, BH, video porno, macam-macam itu ya, bahkan foto di bawah, foto keluarga di bawah, mungkin mau dibuat tumbal atau bagaimana itu ya. Lalu Eko Patrio ya, dijarah juga rumahnya, yang dia spill 150 miliar, yang di lantai paling atas tuh, ada kolam renangnya, hancur lulu lantah. Lalu rumahnya Uya Kuya ya, lalu Nafa Urbah minta maaf, semuanya pada minta maaf, bla 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 bla. Oke. Jadi saya harus senang atau harus sedih ya. Wallahu alam. Saya bingung mengekspresikan tubuh saya ini ya. Tapi intinya inilah hukum alam. Ya, saya tidak capek dan tidak bosan menyuarakan bahwa kalian itu kalau mau selamat, belajarlah kepada sejarah, belajarlah kepada masa lalu, belajarlah kepada hukum-hukum termasuk hukum alam ya, firasat, nurani, kebenaran, kejelian, ketelitian, basyiroh gitu ya. Dan itu semua bisa didapat kalau yang Anda makan itu uangnya halal dan berkah. Tapi kalau makan uang haram ya susah ya kan. Selalu salah merespon getaran gelombang ide atau firasat atau kode-kode alam tuh Anda pasti salah menjawab tantangan itu. Jadi gimana ini teman-teman? Gimana ini? Mau sombong terus, mau pongah terus, mau congkak terus, mau joget-joget terus. Ini pelajaran buat yang mengalami dan pelajaran buat yang belum mengalami. Ya, rakyat itu kalau sudah marah, selesai kalian. Kalian selesai. Ya. Dan saya sedih ada berita terakhir live di TikTok dihapus, gak bisa live. Kemudian ada orang yang baju putih itu yang tersungkur, videonya ada itu viral. Jadi sudah berlaku entah itu peluru karet, peluru tajam, gas air mata. Tapi intinya darurat militer sudah diberlakukan. Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urbah, Syahroni, dan yang lain-lain. Ini asli, fakta, 1000% menimbulkan keonaran dan kegaduhan. Bisa lari ke luar negeri, ngacir ke luar negeri. Dan belum ditangkap dan gak mungkin ditangkap mungkin ya. Dulu saya dituduh menimbulkan kegaduhan dan keonaran. Di lapangan tidak terbukti itu, gak ada kegaduhan, gak ada keonaran, tapi paspor saya dicabut, paspor saya disita, saya nggak boleh keluar negeri, ya diblokir, diboikot ke Hong Kong, ke luar negeri 3 tahun, bahkan saya sudah sampai di Hong Kong waktu itu, ya tapi dideportasi paksa, dibalikkan paksa dari Hong Kong, ya semua agenda bimbingan umroh macam-macam dibatalkan semua. Ini belum menimbulkan kegaduhan ini, tapi sudah ditangkap di penjara sampai diboikot, gak boleh keluar negeri, dicekal. Nah ini, alhamdulillah masih bisa keluar negeri. Tapi rumahnya, lambang kehormatannya, lambang harga dirinya dijarah, direndahkan serendah-rendahnya oleh alam, oleh rakyat, oleh masyarakat. Bagaimana? Saya sering mengatakan, kalau Anda tidak hati-hati, kalau Anda melanggar hukum Allah, kalau Anda sombong, Anda takabur, kalau Anda merapat kepada penguasa-penguasa yang dolim, penguasa laknatullah, kalau Anda merapat kepada rezim yang selalu melukai rakyat, maka hati-hati, kamu akan jadi sampah peradaban sejarah sebagaimana Abu Jahal dan Abu Lahab. Sudah sering kita sampaikan itu. Bukan saya saja, banyak orang juga menyampaikan, mengingatkan. Tapi mungkin karena kamu sudah kekenyangan makan duit haram, ya kan? Kamu sudah terlalu lama terlena hidup dalam glamornya duniawi, maka mati akalmu, mati hatimu. Ya, sekarang bagaimana? Kalau mobil yang dijarah, dirusak, mungkin kamu bisa beli lagi, ya. Rumahmu yang dirusak kamu bisa beli, mungkin ya kamu masih bisa beli rumah lagi. Semua hartamu yang dijarah kamu masih bisa beli lagi. Tas-tas istrimu yang branded kamu bisa beli lagi. Jam tanganmu yang mahal yang diambil orang kamu bisa beli lagi. Tapi kamu tidak akan bisa membeli lagi kehormatan, harga diri, kemuliaan. Kamu gak akan bisa dapatkan itu dari dunia sampai kelak di akhirat. Harta duniawimu dijarah,
Tetapi secara tidak langsung kehormatanmu, nilai dirimu pun juga dijarah. Dan sekarang kamu sudah jadi sampah peradaban sejarah. Ini sejarah sudah mencatat. Oh, si fulan yang dulu rumahnya dijarah itu ya. Oh, si fulan yang dulu joget-joget waktu rakyatnya kelaparan itu ya. Oh, si fulan yang malak-malak pajak itu ya. Oh iya, itu dulu nak, anakku, putuku, cucuku dulu pernah ada pejabat nak, rumahnya dijarah, dihancurkan karena sombong dia, joget, ngomongnya ngawur, joget-joget, hatinya mati, empatinya mati, simpatinya mati. Kamu jadi sampah sejarah sekarang. Nah, ini yang belum mengalami tunggu. Sebentar lagi kamu akan ngalami. Hukum sunatullah jangan dilanggar, jangan dilawan. Siapa yang bisa melindungimu sekarang? Ketua partaimu? Partaimu? Nggak bisa. Ini mungkin sebentar lagi kamu juga akan dilepeh dari partaimu. Ya. Siapa yang bisa melindungimu sekarang? Bisa nggak yang bisa mengembalikan nama baikmu sekarang? Coba kamu sewa sastrawan, kamu sewa profesor, kamu sewa ilmuwan, kamu kumpulkan ilmuwan seluruh bumi ini, suruh ngarang buku bahwa kamu orang baik. Bisa nggak sekarang? Bahwa kamu itu anggota DPR yang baik, yang mulia. Bisa nggak? Suruh nulis sejarah seperti itu. Nggak akan bisa. Karena sejarah sudah mencatat kamu anggota DPR, ya kan, yang sudah dihinakan sama Allah. Harta rumah yang dijarah itu nggak seberapa nilainya dibanding harga dirimu, kehormatanmu, dan sejarah. Yang sekarang tinggal Pak Prabowo ini. Sudah banyak ulama mengingatkan, sudah banyak rakyat mengingatkan, sudah banyak budayawan yang mengingatkan, sudah banyak rakyat kecil yang mengingatkan. Saya nggak bosan-bosan mengingatkan. Tapi malah koruptor dikasih penghargaan. Orang yang tidak berjasa, tidak kelihatan jasanya di masyarakat, di rakyat, malah dikasih penghargaan. Ayo, mana itu yang kemarin teriak-teriak tanah milik mbahmu apa? Yang katanya kemarin tanah Indonesia ini bukan milik mbahmu. Ayo, siapa lagi yang mau nyusul ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nih, sebagai penutup, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha alqaulu fadammarnaha tadmira. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, pasti kebenarannya. Nih, kalau aku hendak hancurkan satu negeri, kalau aku mau hancurkan satu negeri, maka aku perintahkan orang yang hidup mewah di negeri itu untuk mentaati hukumku, mentaati aturanku, takwa kepadaku. Aku perintahkan orang yang hidup mewah di negeri itu, anggota DPR, ya, konglomerat, ya, termasuk yang rumahnya dijarah itu, untuk berlaku adil, takwa, takut kepada hukum-hukumku. Tapi sayang, orang yang hidup mewah di negeri itu sama sekali tidak mentaati hukumku. Maka berlakulah ketentuanku, aku hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Sudah banyak negara-negara dihancurkan sama Allah. Kalian gak mau belajar. Ya, yang paling update, yang paling terngiang di otak kita kalau bicara masalah Indonesia sekarang, revolusi Perancis. Di mana rajanya Louis XVI bersama istrinya Marie Antoinette bersama menteri keuangannya Follon ya, atau dengan menantunya Bertie dipenggal lehernya ya, karena dia sibuk hidup bergelimang harta di atas penderitaan rakyatnya. Terjadilah revolusi Prancis itu 1789. Raja dan ratu bersama beberapa menterinya dipenggal lehernya, dipenggal dengan cara hina, disumpali mulutnya dengan jerami, diarak kepalanya keliling kota oleh rakyatnya. Kalau aku akan hancurkan satu negeri, kata Allah, aku suruh orang yang hidup mewah di negeri itu untuk taati hukumku. Ya, mengasihi yang miskin, jangan menyakiti rakyat kecil loh. Kamu itu kalau kampanye belusukan ngemis suara. Tapi apa, orang yang hidup kaya, hidup mewah di negeri itu, mereka tidak takut hukumku, tidak taat hukumku, maka aku hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Ini terjadi nih. Nah, sekarang lebih dilema lagi nih. Begitu sudah chaos di mana-mana, malah terjadi tindakan represif, malah ditembakin. Nah, apa enggak semakin murka Allah ini? Penyelesaiannya malah ditembakin rakyatnya. Harusnya yang ditembak itu penyebab keonaran itu. Yang ditangkap, diadili itu penyebab keonarannya, bukan rakyatnya. Rakyatnya itu sudah menahan marah, akumulasi. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dibohongi terus, diinjak terus. Itu rakyat marah. Lagi-lagi rakyat jadi korban. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard
Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini sampaikan walaupun satu ayat. Ya nggak apa-apa, aku berusaha menyampaikan satu ayat kepadamu walaupun sudah agak terlambat. Seandainya penduduk bumi ini bertakwa kepadaku, kata Allah, aku turunkan rahmat, aku turunkan berkah dari langit dan bumi. Tapi sayang, penduduk bumi tidak ada yang bertakwa kepadaku, wabil khusus pejabat-pejabatnya itu. Maka aku siksa dengan azab yang pedih. Aku siksa mereka. Oke teman-teman, rumah yang dijarah, harta yang diambil, nggak seberapa dibanding dengan harga dirimu, nama kehormatanmu yang tercatat buruk dalam sejarah nanti. Kamu akan jadi sampah sejarah dan sudah dimulai dari sekarang. Tinggal Pak Prabowo sekarang. Gimana Anda Pak Prabowo? Anda presidennya soalnya sekarang. Apakah Anda juga mau jadi tercatat dalam sampah sejarah peradaban? Monggo, pilihan ada di tanganmu. Sudah sering kita sampaikan, bersihkan dirimu dari bagian-bagian rezim masa lalu yang penuh dengan laknatullah, penuh dengan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.